Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak gitu sama alat atau kebiasaan atau mungkin sistem kerja yang udah jelas-jelas nggak berfungsi, tapi entah kenapa kok ya susah banget gitu mau dilepasin? Hmm, Nah, hari ini kita mau kupas bab 17 dari sumber kita yang ngomongin soal satu prinsip penting orang produktif. Berani nyingkirin apa yang nggak efektif. Aneh juga ya, kita sering banget bertahan sama hal yang nyusahin gitu. iya bener banget itu. Itu kayaknya kecenderungan alami manusia ya. Kita seringnya terpaku sama cara-cara lama meskipun udah jelas itu tuh ngabisin energi dan waktu kita. Betul. Bab 17 ini nunjukin gimana orang produktif itu secara sadar ngelawan kecenderungan ini. Mereka ngelihat energi yang kebuang buat sistem rusak itu kayak, ya ampun, biaya hangus gede banget ngehambat kemajuan. Kayak pakai alat rusak gitu ya, pasti capek dan lama. Persis. Kayak mau kerja pakai palu tapi gagangnya goyang terus. Kan repot. Oke deh, yuk kita gali lebih dalam. Poin pertama di bab ini kayaknya praktis banget ya. Jangan simpan barang fisik yang rusak atau nggak optimal. Iya, Komputer lemot, gunting tumpul, wah itu udah jelas penghambat banget. benar. Itu jelas. Tapi, nah ini yang menarik. Bab 17 ini nggak berhenti di situ. Idenya diperluas ke hal-hal non-fisik. Oh iya, maksudnya gimana tuh? Kayak rutinitas kerja kita, kebiasaan, sistem pribadi yang kita pakai. Nah, di sini seringnya kita kejebak secara mental. Kejebak gimana? Gini, kalau komputer kita rusak, kita kan gampang ya nyalain komputernya. Wah, komputernya nih lemot. Iyalah, jelas. Tapi kalau misalnya sistem kita buat nagih klien itu berantakan, terus kita telat mulu kirim invoice, kita seringnya malah nyalahin diri sendiri. Oh iya, bener juga Kak. Aduh, saya emang nggak teratur nih orangnya. Nah, itu dia. Bab ini ngajak kita ngelihatnya beda. Mungkin bukan karakter Anda yang salah, tapi sistemnya itu loh yang perlu dibenerin atau malah diganti sekalian. Ah, oke oke. Jadi fokusnya ke sistemnya, bukan ke nyalahin diri ya. Menarik. Terus gimana dong kalau sistemnya ini udah dicoba dibenerin, diutak-atik, tapi kok ya tetap aja nggak jalan mulus, bab 17 punya solusi lagi nih sayanya. Bener banget. Kalau udah dicoba benerin tapi gagal terus, bab ini ngasih saran yang agak radikal sih. Apa tuh? Jangan, jangan abisin energi lagi buat memperbaiki sesuatu yang emang susah diperbaiki buat kondisi kita. Gitu. Terus ngapain dong didiamin aja? Bukan didiamin, tapi cari cara supaya masalah itu jadi eh, nggak relevan lagi. Nggak relevan maksudnya? Contoh dari penulisnya bagus banget nih. Dia cerita kalau dia itu benci banget, sebel gitu sama proses bikin tagihan. Selalu nunda-nunda. Oh, oke. Kayaknya banyak yang ngalamin ya. Mungkin ya. Nah, dia udah coba macam-macam sistem biar rapi. Tapi gagal terus. Akhirnya, solusinya bukan nemu sistem penagihan yang lebih canggih. Terus? Tapi dia ubah model bisnisnya. Jadi pembayarannya diterima di muka. Otomatis. Wah, nah dengan gitu proses nagih yang dia benci itu jadi nggak perlu lagi. Udah nggak relevan buat dia. Intinya sih, alihkan masalahnya, cari jalan pintas biar problem itu nggak jadi batu sandungan lagi. Bikin masalah jadi nggak relevan. Wah, itu cerdas banget ya strateginya. Ini jadi ingat kutipan di bab ini deh yang soal ngajarin babi nyanyi itu. Iya, iya. Kutipan yang itu ya? Jangan pernah mencoba mengajari babi menyanyi, Anda cuma buang waktu dan bikin si babi kesal. Pesannya dalam banget soal fokus. Tepat. Kutipan itu ngarah ke poin ketiga. Fokusin energi kita ke kekuatan kita, bukan ke kelemahan yang nggak terlalu ngaruh. Hmm, Bab 17 ngasih analogi nilai pelajaran kan ya? Bayangin Anda punya 10 nilai itu, lebih pinter mana? Ngabisin banyak waktu, tenaga, mungkin uang buat naikin nilai paling rendah Anda, misalnya dapat 25, di bidang yang mungkin Anda nggak suka atau nggak jago, oke. atau ngasah nilai tertinggi Anda, misalnya 70, di bidang yang emang Anda kuasai dan minati. Ya, jelas mending ngasah yang udah bagus lah ya. Nah, itu dia. Jawabannya jelas kan? Fokus ke kekuatan itu hasilnya biasanya jauh lebih besar. Tapi apa ini artinya kita cuekin aja semua kelemahan kita? Kayaknya ada contoh di bab ini yang ngasih sudut pandang lain sedikit deh. Nah, benar. Anda ingat detailnya? Ada pengecualian penting yang disorot juga. Kita emang perlu ngatasin kelemahan, Tapinya apa? tapi hanya jika kelemahan itu jadi penghambat kritis buat kemajuan di area kekuatan kita. Kalau nggak ngaruh signifikan ke kekuatan kita, ya mungkin nggak usah terlalu dipusingin.
Oke, jadi ada syaratnya ya? Ya, contoh klasik dari bab ini kan soal operator kode Morse zaman dulu itu. Kecepatan mereka ngetik pesan itu sering terhambat sama beberapa huruf atau kombinasi yang jarang muncul, tapi susah diketik cepat. Iya iya. Solusinya bukan ngabaikan huruf-huruf sulit itu, tapi justru dilatih intensif sampai kecepatannya sama kayak huruf lain. Cuma dengan ngatasin hambatan spesifik itu, kecepatan total mereka baru bisa naik. Jadi, perbaiki kelemahan cuma kalau itu benar-benar ngehalangin potensi kekuatan utama Anda. Oke, jadi jelas ya kapan harus fokus ke kekuatan, kapan perlu nambal kelemahan. Nah, kalau kita gabungin ide dari bab 17 ini sama bab sebelumnya yang soal pertahankan apa yang bekerja, wah ini jadi kayak strategi dua sisi yang kuat banget ya. Persis sekali. Pas banget. Pesan utamanya jadi gini. Lakukan semacam audit rutin gitu ya, dalam hidup atau kerjaan kita. Audit gimana tuh? Ya, identifikasi apa aja sih yang benar-benar efektif, yang jalan bagus buat kita. Nah, itu pertahankan, bahkan mungkin dikembangin lagi. Terus, identifikasi juga apa yang secara konsisten nggak jalan, yang rusak, yang malah ngabisin energi tanpa hasil yang sepadan. Oke, terus yang nggak jalan diapain? Yaitu tadi, berani buat nyingkirin, buang, atau bikin jadi nggak relevan. Harus tega gitu. Sayangnya kan banyak orang malah kebalikannya. Kebalikannya gimana? Mereka sibuk banget memperbaiki hal-hal yang mungkin sebetulnya lebih baik dibuang aja, tapi sambil nggak sadar, mereka malah ngabaikin atau bahkan ngehentiin hal-hal lain yang sebenarnya udah bagus dan efektif buat mereka. Wah, bener juga ya. Sering nggak sadar kita kayak gitu. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Oke deh, ini jadi sebuah pertanyaan penutup yang bagus nih buat Anda renungkan dari obrolan kita hari ini. Apa tuh? Adakah area dalam hidup Anda, entah itu rutinitas, alat kerja, sistem, atau bahkan kebiasaan, yang selama ini terus Anda coba perbaiki, padahal mungkin udah waktunya disingkirkan aja atau dibikin nggak relevan sekalian? Coba direnungkan ya. Pertanyaan yang bagus buat refleksi. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya. Sampai jumpa.